بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحبه الله ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Pada malam hari ini kita lanjutkan membahas kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita masih membahas bab berkaitan dengan asy-syafa'ah. Kemudian disebutkan di sini wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah. Katakanlah wahai Nabi kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, serulah sesembahan-sesembahan yang kalian sangka dari selain Allah Subhanahu wa taala. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Mereka tidak memiliki, tidak menguasai walaupun seberat zarrah yang ada di langit, wala fil ard, dan juga tidak yang ada di bumi. Jadi ikhwan fillah barakallahu fikum, ayat ini menjelaskan dan membantah kepada kaum musyrikin yang mereka meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan mereka meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya mereka sesembahan-sesembahan yang diminta syafaatnya dan juga pertolongannya itu tidak sedikit pun memiliki kuasa terhadap urusan yang ada di langit dan juga urusan yang ada di bumi. Kemudian beliau menyebutkan, Syekh Shalih Al-Fauzan, tamamul ayatain, sempurna dari dua ayat ini adalah qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahum minhum min zahirin, dan tidak ada bagi mereka pada langit dan bumi min syirkin, saham dari penciptaan, wa ma lahum minhum min zahirin, dan tidaklah bagi Allah Subhanahu wa taala dari mereka menjadi penolong Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan. Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah, dan tidaklah bermanfaat syafaat di sisi Allah kecuali bagi orang yang diizinkan oleh Allah taala. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum, sampai apabila dihilangkan dari hati-hati mereka, mereka bertanya, apa yang telah dikatakan Rabb kalian? Qalul haqqa, mereka menjawab adalah kebenaran. Wa huwal aliyul kabir, dan Allah Maha tinggi juga Maha besar. Jadi ayat ini menjelaskan bahwasanya perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin berupa meminta syafaat kepada selain Allah itu adalah perbuatan yang batil, perbuatan yang salah. Sesembahan-sesembahan mereka itu tidak memiliki kuasa sedikit pun terhadap syafaat, dan juga sesembahan-sesembahan mereka tidak memiliki kuasa sedikit pun terhadap penciptaan. Jadi kalau mereka meminta kepada selain Allah syafaat dan juga manfaat atau mengangkat mudarat dari diri mereka, maka itu tidak bermanfaat. Bayangkan, ini sesembahan-sesembahan mereka. Para malaikat yang mereka adalah makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, derajatnya paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat mereka, la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang Allah perintahkan mereka, dan mereka selalu mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kam min malakin la tanfa'u syafa'atuhum illa min ba'di ay ya'dana Allahu liman yasha'u wa yardah.
Betapa banyak dari kalangan malaikat yang syafaat mereka tidak bermanfaat sedikit pun, kecuali bagi orang yang Allah kehendaki, bagi orang yang Allah ridhoi. Jadi ya, perbuatan mereka meminta syafaat kepada selain Allah itu adalah perbuatan yang batil. Apa sisi dikatakan perbuatan itu batil? Dikarenakan yang mereka minta dari selain Allah itu tidak memiliki kemampuan untuk memberi syafaat. Ya, bahkan Allah katakan mereka tidak memiliki kemampuan walaupun seberat dzarrah. Ya, nanti dijelaskan dzarrah itu ya, semut yang paling kecil. Jadi walaupun ya manfaat berupa semut yang paling kecil mereka tidak bisa memberikan kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Qul ailil musyrikin, katakanlah yaitu kepada kaum musyrikin. Za'amtum ay za'amtumuhum alihatan, yang kalian sangka mereka adalah sesembahan. Ya. Jadi kalau ada orang meminta syafaat kepada selain Allah, dia ngakunya kita cuma meminta syafaat saja. Adapun kita adalah orang-orang yang berdosa, maka tidak mungkin meminta kepada Allah secara langsung. Itu sebetulnya mereka bukan hanya tawassul, bukan hanya meminta syafaat, tapi menyembah. Paham di sini? Makanya ada ritual-ritual ya yang asing mereka lakukan, seperti menyembelih untuk kuburan, ya, seperti menyembelih terus kemudian darahnya diambil, kemudian apa lagi? Dan seterusnya dari ritual-ritual kesyirikan. Za'amtum ay za'amtumuhum alihatan min dunillah, dari selain Allah, ay ghairihi liyanfa'ukum biza'mikum, dari selain Allah Subhanahu wa taala agar mereka memberi manfaat kepada kalian dengan sangkaan kalian, ya. Kalau misalkan ada orang datang ke kuburan itu, antum tanya, ngapain? Mereka nanti ngakunya tawassul katanya. Mereka menganggap perbuatan itu bertawassul kepada kuburan itu bermanfaat bagi mereka. Itu alasan mereka datang ke kuburan. Padahal tidaklah bermanfaat bagi mereka perbuatan mereka. Misqala wazna, misqala ini wazna, maksudnya timbangannya, beratnya. Dzarratin min khairin aw syarrin. Dzarrah berupa kebaikan atau keburukan. Ya, itu mereka itu sesembahan dari selain Allah itu tidak bisa memberikan manfaat, juga tidak bisa menimpakan mudarat dan tidak bisa menyingkap mudarat. Ya, kalau antum perhatikan ya, mereka orang-orang yang mencuri di masjid itu, mereka berani ya, curi kotak amal di masjid berani. Tapi giliran di kuburan ada kotak amal nggak berani dia. Alasannya apa? Ya, takut apa? Takut kena kualat, takut kualat. Jadi dia meyakini bahwasanya ya sahibul kubur, orang-orang yang dikubur itu bisa memberikan mudarat. Ya, paham di sini? Ya nggak? Kan banyak gitu ya. Giliran kotak amal itu, kotak amal yang di kuburan itu aman-aman aja, nggak ada yang hilang. Nah, giliran apa? Kotak amal yang di masjid, kalau nggak ada kamera hilang. Itu menunjukkan bahwasanya mereka lebih takut kepada kuburan, lebih takut kepada jin, lebih takut kepada selain Allah dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu kuburan? Si imam kenapa ke situ? Ngapain? Wal muradu bi dzarrati an-namlatu shaghiratu. Yang dimaksud dengan dzarrah adalah semut yang kecil. Wa yuqalu likulli juz'in min ajza'il haba'i dzarratun. Juga dikatakan bagi setiap bagian dari bagian-bagian debu, haba, debu, dzarratun, dzarrah. Jadi maknanya dzarrah itu apa? Bisa semut yang kecil atau butiran debu. Syirkatin ma'allah, yaitu persekutuan bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi barakallahu fikum, ini juga bantahan kepada Al-Qadariyah. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Fawaid Al-Bahiyah yang ditulis oleh
Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Hizam Al-Ba'dani. Kitab ini adalah kitab syarah dari Lamiyah Ibnu Taimiyah. Qadariyah meyakini bahwasanya perbuatan hamba itu adalah hamba itu sendiri yang menciptakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki masyiah, tidak memiliki kehendak, tidak menciptakan perbuatan hamba. Nah, perbuatan baik yang dilakukan si aulia atau perbuatan buruk yang dilakukan si aulia, yang menciptakan siapa? Aulia itu sendiri. Nah, itu keyakinannya Qadariyah. Dan itu keyakinan kekufuran. Kenapa? Karena dia meyakini adanya pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dengan ayat ini dibantah bahwasanya sesembahan-sesembahan yang mereka sembah itu tidak memiliki sedikit pun, ya, tidak memiliki sedikit pun persekutuan, tidak memiliki sedikit pun saham, tidak memiliki sedikit pun andil, ya, bersama Allah Subhanahu wa taala dalam mewujudkan makhluk. Paham di sini? Dalam mewujudkan kebaikan atau kemudaratan. Murni Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Bahkan perbuatan kita juga Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, dan itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Wa ma lahu ay lillahi ta'ala. Tidaklah bagi Allah Subhanahu wa taala minhum, dari mereka orang-orang musyrikin, minal alihah, dari kalangan, ya, sesembahan tersebut, min zahir, menjadi pembantu, mu'inin, penolong, yu'inuhu, yang menolong Allah, ala tadbiri amri samawati wal ard, untuk mengatur langit dan bumi, ya. Jadi sesembahan yang disembah orang musyrik itu, yang pertama, mereka tidak memiliki apa? Andil dalam mengurus alam semesta, ya. Yang kedua, bahwasanya mereka juga tidak membantu Allah Subhanahu wa taala dalam mengurus alam semesta. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada bantuan mereka. Wala tanfa'u syafa'atu indah, dan tidaklah bermanfaat syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ai indallahi ta'ala raddun liqaulihim, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai bantahan terhadap ucapan mereka, inna alihatahum tashfa'u indah. Nah, sesungguhnya mereka meyakini sesungguhnya sesembahan mereka itu bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paham di sini? Ya. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah taala. Mau antum mintanya kepada Rasul, mau antum mintanya kepada Nabi, mau antum mintanya kepada malaikat, kalau Allah tidak izinkan, tidak akan terjadi syafaat. Ya. Paham di sini? Illa liman adinalah, kecuali bagi siapa yang Allah izinkan bagi dia, ay yashfa'a li ghairi, untuk memberikan syafaat, ya, untuk orang lain. Di antara yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di mauqif, ya. Dikenal dengan syafaatul uzma. Al-ma'na al-ijmali lil ayatain, makna secara global untuk dua ayat ini, ya'murullahu subhanahu nabiyahu ayaqula lil musyrikin ala wajhi tahaddi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk mengucapkan kepada kaum musyrikin, ya, dalam rangka at-tahaddi, menantang. Paham di sini? Jadi Allah mengatakan apa? Qulid'u, katakanlah. Siapa yang disuruh di sini? Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada kaum musyrikin. Untuk apa? Untuk menantang mereka. Ya. Utlubu min alihatikum allati za'amtum annaha tanfa'ukum wa takshifu ad-darra ankum. Coba mintalah dari sesembahan kalian yang kalian sangka bahwasanya sesembahan tersebut bermanfaat bagi kalian dan bisa menyingkap mudarat dari diri kalian. Ditantang, ya. Jadi kalau misalkan ada orang, ya, meyakini ini kuburan wali fulan, ya, dia bisa memberikan, ya, dagangan ini laris, ya. Nah, antum jangan takut, antum bilang, ya, coba ditantang. Paham di sini? Nah, sama itu kaum musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka meyakini bahwasanya ini yang selain Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan syafaat, bisa memberikan manfaat. Nah, ditantang, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kalau begitu coba suruh mereka minta kepada sesembahan mereka. Paham di sini? Ya. Jadi kalau nemu ada orang datang ke kuburan katanya minta syafaat, ya, atau bertawassul, ya, dia meyakini bahwasanya supaya dagangannya laris,
dia meyakini bahwasanya supaya cepat dapat jodoh, dia meyakini supaya cepat dapat anak. Nah, antum tantang, coba mintalah, ya. Anak tunggu sampai misalkan sebulan ke depan. Kalau misalkan istri antum belum ngandung, ya, ditantang, paham di sini? Kan dia kan mintanya anak misalkan kan, supaya cepat dapat anak, datang ke kuburan, paham di sini? Jadi kalau ada orang nggak punya anak itu jangan ditunjukin ke dukun ya. Ya kan sebagian orang coba ke dukun pulan katanya. Ya. Bilangnya dukun pijet. Tapi ternyata sebelum dipijet suruh bawa ada ayam jago, ya. Suruh nyembeli ini. Nah, ini sudah nggak beres ya. Paham di sini? Sama yang di sini. Apa namanya? Masa mau gali sumur aja, mau apa? Gali sumur, mau gali ngebor sumur. Itu harus ada ayam jago dulu disembelih di situ 2 ayam. Nah, ini berarti nggak beres. Apa urusannya sama ayam jago ya nggak? Ya. Buat gali sumur. Apa kira-kira imam urusannya sama ayam jago? Ya, ini nggak beres namanya. Fa innahum la yaqdiruna ala dzalik li'annahum la yamlikuna minal kauni wazna asghari namlatin milkan mustaqillan. Maka sesungguhnya mereka tidak mampu atas hal tersebut mendatangkan manfaat. Ya. Yaitu sesembahan-sesembahan mereka. Dikarenakan mereka tidak memiliki kuasa dari makhluk walaupun seberat semut paling kecil, kepemilikan yang tersendiri. Gak bisa, ya. Paham di sini. Nah, jadi nggak usah jauh-jauh. Misalkan kalau antum mau menantang orang-orang musyrik itu, nggak usah jauh-jauh, nggak usah lah anak. Kalau anak besar mungkin ya. Antum bilang, nah antum bunuh aja semutnya. Nah ini, coba hidupin semut sini, bisa nggak? Paham di sini? Nggak bisa. Walaysa lahum fil kauni adna syirkatin ma'allah. Tidaklah mereka memiliki kuasa dalam makhluk, ya, walaupun sekecil saham bersama Allah Subhanahu wa taala, walaupun sekecil ya andil. Walaysa minhum ahadun yu'inullaha fi tasrifil umuri. Dan tidak ada dari mereka seorang pun yang membantu Allah Subhanahu wa taala dalam mengurus perkara, dalam mengatur segala urusan. Wala yaqdiruna ala taqaddum baina yadayhi fi syafa'ati lakum illa idza adina lahum bidzalika wa huwa. Dan mereka tidak mampu untuk memaparkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala syafaat untuk mereka, untuk kalian, kecuali apabila Allah izinkan bagi mereka memberikan syafaat. Wa huwa la ya'danu bi syafa'ati lil musyrikin. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan izin syafaat bagi kaum musyrikin. Ya, paham di sini. Jadi enggak ada kaum musyrikin yang bisa memberikan syafaat. Nah, terkadang orang-orang yang disembah dari selain Allah itu bukan orang muslim. Sekalipun orang muslim, terkadang mereka adalah orang yang fasik. Orang yang paling ya banyak melakukan dosa terhadap Allah, orang yang paling keji. Terkadang demikian. Dan itu diantara parahnya kaum musyrikin di zaman sekarang dibandingkan zaman dulu. Kalau zaman dulu mereka meminta kepada malaikat, ya, mereka meminta kepada orang-orang saleh. Tapi kalau di zaman sekarang ini kadang yang mereka minta itu adalah orang-orang kufur, orang-orang kafir. Ya, orang-orang yang melakukan kekufuran, orang-orang yang melakukan kemaksiatan dengan kemaksiatan yang keji. Paham di sini? Fahum la yamlikuna syai'an istiqlalan wa la yusyarikuna fil mulki wa la yu'awinuna al-malika wa la yamlikuna syafa'ata 'indahu bighairi idni. Maka mereka tidak memiliki kuasa sedikit pun sendirian, dan mereka tidak bersyirikat dalam kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga tidak membantu Al-Malik, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga tidak memiliki kuasa dalam syafaat di sisi Allah bighairi idni, tanpa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fabatulat ibadatuhum min dunillah. Maka batallah ya menyembah mereka itu dari selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya ikhwan barakallahu fik, meminta syafaat dari selain Allah, ya, meminta syafaat dari selain Allah sebagaimana yang dilakukan kaum musyrikin itu batil. Apa alasannya? Ya, dikarenakan sesembahan-sesembahan mereka yang pertama apa? Yang pertama, mereka tidak memiliki andil dalam urusan makhluk. Yang kedua,
tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan kaum musyrikin memberikan syafaat. Paham di sini? Jadi 3 poin ini menunjukkan batilnya ya perbuatan kaum musyrikin, yaitu meminta kepada selain Allah syafaat. Munasabatul ayataini lil bab, kecocokan 2 ayat untuk bab ini adalah anna fihi ma aradda 'alal musyrikin, bahwa di dalam 2 ayat ini terdapat bantahan kepada kaum musyrikin. Alladzina yataqarrabuna ila awliya'i, yang mereka berusaha mendekatkan diri kepada wali-wali mereka. Ya. Istilahnya wali ya. Karena memang mereka biasanya menyebut sembahan mereka itu dengan wali. Ya, ada wali majdhub ya. Paham di sini? Apa artinya wali majdhub? Apa? Antum Zaki. Wali majdhub. Artinya wali majnun. Apa wali majdhub berarti? Wali gilo. Ya wali gila, iya betul. Wali gila. Ya. Jadi ada orang gila mancung dia. Rambut panjang. Ya pakai sempak aja. Ini wali nih. Gara-gara mancung tadi. Jadi kalau antum mancung, antum pengen dianggap wali, ya, gila dulu, baru antum dianggap wali nanti. Ya. Tapi kalau nggak mancung, antum nggak dianggap wali. Baik. Memang sebagian orang gila itu ada, memang dia kayak seperti di daerah ya. Orang-orang gila itu hafal Al-Quran nih. Jadi pas stres itu kerjaannya murojaah aja. Nah ini bahaya ini kalau misalkan ketahuan sama ubadul kubur, para penyembah kuburan itu, dikiranya wali nanti. Suaranya bagus, mantan kori ada. Ya seumuran 30 ke atas lah, masih muda deh. Kalau kata keluarganya itu, dia gila ini sebabnya ya ada ritual wiridan itu. Nah, katanya itu, Allah alam. Ya yang jelasnya yaitu takdir dari Allah ya. Tapi ada pelajaran bahwasanya wiridan yang tidak ada syariatnya, nah itu dipenuhi dengan jin. Nah, ya dipenuhi dengan jin. Ya rusak akalnya ini. Bagus suaranya. Suaranya tinggi. Mantan kori itu. Insyaallah. Taib. Yatlubuna minhum asy-syafa'ata. Mereka meminta dari wali tersebut syafaat. Wa yad'unahum li jalbin naf'i wa daf'i dhurri. Mereka meminta kepada wali tersebut untuk mendatangkan manfaat dan juga menolak mudarat. Nah, orang ini orang yang suka datang ke kuburan itu kalau dibilang ya enggak boleh meminta kepada selain Allah. Pasti dia jawabnya apa? Kita enggak meminta kepada selain Allah. Kita cuma tawasul. Paham di sini? Nah kalau tawasul, mereka kan meyakini tawasul dengan kedudukan. Kalau misalkan tawasul dengan kedudukan, ngapain harus datang ke kuburan? Cukup dia doa di masjid, ya, dengan menyebutkan kedudukan orang yang dimaksud. Ya, misalkan si Zaki, ya Allah, ya Rob, misalkan, mudahkanlah aku supaya jodoh dengan si Fulanah, nah gitu kan? Nah, dengan perantara kedudukan wali Fulan, paham di sini? Cukup. Tapi tatkala mereka datang ke kuburan, berarti ada sesuatu yang menyimpang di situ. Ada sesuatu yang tersembunyi. Jadi yang jelas intinya ikhwan barakallahu fik, mereka itu apa? Sekalipun mereka mintanya kepada Allah, ada ritual-ritual ibadah kepada selain Allah. Seperti menyembelih untuk selain Allah, seperti ngeriungan, seperti barakallahu fikum salat di kuburan dan seterusnya, ya. Nah, karena anak ini sahibul kisah. Ya, anak pernah melakukan. Jadi bukan perkara yang asing bagi anak ya. Dulu setiap Kamis diajak bapak masih kecil itu. Supaya apa? Supaya laris dagangan, supaya lancar ya. Dan seterusnya. Ma yustafadu minal ayatain, yang bisa diambil faidah dari 2 ayat ini. Al-ula araddu 'alal musyrikin alladziina yad'una ma'allahi alihatan minal malaikati wa ghairihim. Bantahan kepada kaum musyrikin yang mereka meminta bersama Allah ilah yang lain dari kalangan malaikat, ya, di antara mereka ada yang meminta kepada malaikat ya. Dan juga yang selain malaikat. Yaz'umuna annahum yamlikuna lahum naf'an.
Mereka menyangka bahwasanya sesembahan tersebut memiliki kuasa untuk mereka memberikan manfaat. Au yadfa'una anhum durran. Atau mereka bisa mencegah dari diri-diri penyembahnya kemudaratan. Taib barakallahu fiik. Asani yang kedua, coba Nanda, siapa di antara sesembahan yang mereka sembah? Siapa di antara sesembahan yang mereka sembah? Sebutkan aja. Bisa nggak? Nah, antum cengar-cengir, berdiri. Malaikat ya, di antaranya malaikat. Nah, antum duduk berdiri situ. Nanti ada pertanyaan, antum baru jawab. Taib atsaniyah yang kedua, masyru'iyatu muhajjatil musyrikin li ibtali syirki wa munadaratihim fi dzalik. Disyariatkan untuk mendebat kaum musyrikin, untuk membatalkan kesyirikan mereka dan berdiskusi dengan mereka dalam masalah itu. Enggak masalah ya. Ya bukan berarti di dalam hadis disebutkan bahwasanya barang siapa yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan dia rumah di dalam syurga. Ini hadis barakallahu fikum sebagaimana disebutkan di dalam bahwasanya yang dimaksud hadis ini adalah tatkala antum berdebat perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Ya. Contoh misalkan si Aulia misalkan debat dengan si Hammam, debat masalah jalan. Enggak, katanya Ampera tuh jalannya dari sini. Nah itu kan gak ada urusan dengan akhirat. Nah walaupun yang benar Aulia, mending ditinggalkan, ngapain daripada berantem, ya enggak? Nah tapi kalau misalkan perdebatan yang ada manfaat untuk akhirat, gak ada masalah. Berdebat dengan kaum musyrikin, berdebat dengan ahlul bidah, gak ada masalah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di dalam kitabnya Ad-Da'watu ila Allah, risalah yang kecil. Kata beliau, kalau misalkan ada orang seperti ahlul bidah, dia tahu kebenaran, dia tahu kesalahan, dia punya ilmu, tapi dia memiliki syubhat, akan tetapi dia juga mengikuti hawa nafsu, nggak mau dia menerima nasihat, maka dengan cara didebat, ya, supaya apa? Supaya syubhat pada dirinya, kebatilan yang ada pada dirinya itu bisa dikalahkan, sehingga dia pun berpikir, ya, sehingga dia pun berpikir. Taib. Al-thalisah yang ketiga, qat'ul asbabil lati yata'allaqu bihal musyrikun. Memutus sebab-sebab yang bergantung dengannya kaum musyrikun. Apa sebab mereka bergantung? Mereka meyakini yang selain Allah itu bisa memberikan syafaat, bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat. Nah ini sebab-sebab demikian ini kita tolak, kita bantah dengan ayat ini bahwasanya mereka tidak memiliki urusan sedikit pun dalam urusan makhluk. Wa dzalika annal musyrika innama yattakhidhu ma'budahu lima yahsulu lahu minan naf'i. Dan yang demikian itu dikarenakan kaum musyrikin hanyalah mereka menjadikan sesembahan dia dikarenakan sesuatu yang terhasilkan bagi dia berupa manfaat, ya, karena mereka meyakini adanya manfaat pada sesembahan mereka. Wa naf'u la yakunu illa mimman fihi khoslatun min arba'in. Sedangkan manfaat itu tidaklah terjadi kecuali dari siapa yang memiliki, ya, khoslatun min arba'in, sifat dari 4 sifat, ya. Jadi yang bisa mendatangkan manfaat itu adalah yang memiliki salah satu dari 4 sifat ini. Al-ula, sifat yang pertama, imma ayyakuna malikan lima yuriduhu minhu 'abiduh. Yang pertama adalah dia malikan lima, memiliki sesuatu yang diinginkan oleh penyembahnya, ya. Atau sebagai contoh oleh pemintanya lah. Misalkan contoh, si Hammam megang duit dia,
Atau si hama misalkan punya jajan dan punya uang. Aulia minta jajan ke si hama. Diberi enggak? Diberi. Kenapa? Karena hama punya jajan. Paham sih? Si Zaki bokeh, jajan enggak ada. Aulia minta jajan sama dia. Dikasih enggak? Enggak dikasih. Kenapa? Karena Zaki enggak punya apa-apa. Paham di sini? Nah, jadi yang pertama, sifat yang pertama. Jadi kalau misalkan sesembahan tersebut betul bisa memberikan manfaat, berarti apa? Dia memiliki manfaat tersebut. Ya. Makanya dia menyembah si sesembahan ini. Contoh misalkan si Nanda datang ke kuburan, ya, minta apa? Minta diluaskan rizkinya, minta supaya bisnisnya juga apa? Lancar. Sama apa? Sama orang yang di dalam kuburan. Jangankan mau ngasih, ya enggak? Paham di sini? Napas juga nggak bisa. Paham di sini? Jangankan mau napas, ngedenger ucapan si Nanda aja nggak bisa. Ya gimana mau ngasih? Ya. Jangan-jangan dia pun pas hidupnya bisnisnya nggak lancar kan gitu. Kadang yang diminta ini dari orang yang di dalam kuburan kita juga nggak kenal siapa dia. Cuman katanya aja, katanya waliullah, katanya bagus, katanya begini begitu. Ternyata apa? Ya, adalah orang yang paling buruk ternyata. Asalnya yang kedua, wa imma yakuna syarikan lil malik. Bisa jadi dia adalah sekutu untuk sang raja. Ya. Untuk dengan Allah Subhanahu wa taala, sekutu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau yang demikian mungkin bisa, tapi itu mustahil. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sekutu. Asalisa yang ketiga, wa imma yakuna dhahiran aw mu'inan lah. Ya. Bisa jadi dia adalah pembantu, penolong bagi raja tersebut. Ini juga nggak mungkin. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada pertolongan yang selainnya. Bahkan yang kita yang butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jikalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak mungkin mampu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ya, wa khuffatil jannah bil makari. Surga itu sudah diliputi dengan sesuatu yang dibenci. Susah kita untuk melakukan ibadah kepada Allah. Ya, kalau bukan dengan pertolongan Allah. Makanya pada setiap waktu, pada setiap salat kita membaca surat yang itu adalah rukun salat. Surat apa? Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Nah, di sini na'budu ibadah mencakup seluruh ibadah dan meminta pertolongan termasuk dari ibadah. Akan tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan lagi? Allah atafkan yang khusus kepada yang umum, yaitu iyyaka nasta'in. Nasta'in, padahal nasta'in sudah masuk pada konteks na'budu. Ini menunjukkan kata para ulama bahwasanya tatkala kita beribadah kepada Allah itu tidak lepas dari pertolongan Allah. Makanya dianjurkan kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah untuk menjalankan ketaatan dan juga menjauhi kemaksiatan. Ar-rabi'ah wa imma ayyakuna syafi'an indah. Ya. Yang keempat, bisa jadi dia adalah syafi', pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang disembah ini adalah kebanyakan mereka adalah kaum musyrikin, maka mereka tidak memiliki syafaat sedikit pun di sisi Allah. Bahkan malaikat sendiri tidak bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa qad nafa subhanahu wa ta'ala hadhil asbab al-arba'ata fi alihatil musyrikin. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menafikan sebab-sebab ini yang empat pada sesembahan kaum musyrikin. Enggak ada pada sembahan kaum musyrikin satu saja dari empat sifat ini, enggak ada. Ya. Yang mereka sembah yang pertama tidak memiliki apa-apa. Ya enggak? Yang kedua, mereka juga bukan sekutu Allah. Yang ketiga, mereka juga bukan penolong bagi Allah. Yang keempat, mereka juga tidak bisa memberikan syafaat di sisi Allah. Wa butalat ibadatuha, maka batillah beribadah kepada mereka. Arabiah yang keempat, itsbatu syafaatin lati takunu biidznillah. Menetapkan syafaat yang hanya terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Al-khamisah yang kelima, annal musyrikin la tanfa'u musyafa'ah lianna Allah taala la ya'dharu fiha lil musyrikin. Bahwa kaum musyrikin tidak akan bermanfaat bagi mereka syafaat. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan syafaat untuk musyrikin, untuk kaum musyrikin. Ya. Baik mereka memberikan syafaat atau menerima syafaat. Hanya satu yang disebutkan sebagaimana dalam kitab Al-Fawaid Al-Bahiyah punya
Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Hizam Al-Ba'dani bahwasanya adapun syafaat uzma ini juga dirasakan oleh kaum musyrikin ya. Syafaat uzma adalah syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan syafaat ini untuk ahlul mauqif, dan ahlul mauqif itu ya masuk di dalamnya adalah kaum musyrikin juga ya, non muslim. Mereka juga berada di mauqif. Karena syafaat ini hanya untuk menyegerakan syafaat ini agar Allah Subhanahu wa taala menyegerakan keputusan antara makhluk, antara manusia ini, apakah mereka termasuk dari ahlu syurga atau ahlu neraka. Tayyib naktabi bi subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.